Baik hadirin sekalian, pada malam hari ini malam spesial karena kita sudah berada di akhir-akhir bulan Sya'ban. Mungkin kalau bulan Sya'ban nggak bisa ini pengajian jam-jam segini. Ya, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Bulan setelah Sya'ban ini kan Ramadan. Bulan Ramadan nggak bisa. Mungkin settingannya nanti pagi ya. Itu. Karena itu kita manfaatkan sebaik-baiknya mumpung kita masih di bulan Sya'ban. Kemarin kita bahas bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Banyak-banyak bersolawat kepada Allah. Ya, insya Allah nanti akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Malam hari ini melanjutkan pengajian kita masih di kitab yang sama, kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Malam hari ini kita akan membahas bab tentang tangisan Rasulullah. Langsung saja kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Berkata pengarang kitab yakni Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah Imam At-Tirmidzi, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Babu maja'a fi bukai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas terkait dengan tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin sekalian, sebelum ulun bacakan hadis-hadisnya, ketika kita membahas semua kitab ini nanti, maka akan tergambar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memang betul-betul utusan Allah, yakni manusia. Ya, manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia untuk memberikan contoh. Termasuk manusia itu nantinya itu akan menemui suatu kondisi di mana dia harus menangis gitu. Ya. Namun menangisnya kita sebagai umat Rasulullah itu seperti apa sehingga nangis itu nanti tidak sampai menjadikan kita bermaksiat. Nah, maka kita harus mencontoh Rasulullah. Begitu. Jadi target, kalau boleh dikatakan target dari pembahasan tentang masalah nangis ini adalah supaya nangis kita itu nangis yang benar. Begitu. Hadis yang pertama, haddatsana Suwaid bin Nasrin, haddatsana Abdullah bin Mubarak an Hammad bin Salamah an Thabitin an Mutarrifin wa huwa ibnu Abdullah bin Syikhir an abihi qala. Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nasr, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Mubarak dari Hammad bin Salamah dari Thabit dari Mutarrif. Siapa Mutarrif itu? Wahwa ibnu Abdullah bin Syikhir. Mutarrif ini yang membawakan hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini. Dan Mutarrif ini adalah anak dari Abdullah bin Syikhir, di mana Abdullah bin Syikhir ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Mutarrif ini berarti apa? Tabi'in. Ya, jadi muridnya sahabat itu adalah tabi'in. Jadi Mutarrif ini adalah generasi tabi'in, di mana ayahnya bernama Abdullah bin As-Syikhir. Ya. Yang mana riwayatnya ini diambil dari ayahnya, berarti Abdullah bin Syikhir tadi mengatakan ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sedang sholat. Wali jaufihi azizun,
ka'azizil mirjali minal bukai. Dan di rongga mulut beliau ada yang berbunyi seperti bunyi air di kuali, yang mana itu seperti kuali yang mendidih ya oleh karena tangisnya. Gimana ya gambarannya? Gambarannya ya kayak sesenggukan lah. Jadi menurut penuturan dari Abdullah bin As-Sikhir ini, ya, beliau itu pernah menemui Rasulullah, dan pada saat itu Rasulullah sedang sholat. Ternyata ketika beliau sholat, ya, beliau itu menangis. Dalam sholatnya itu loh menangis. Sampai-sampai di rongga mulut beliau itu digambarkan di sini seperti ada bunyi air yang ada di kuali yang mendidih. Itu gara-gara apa? Gara-gara tangisan beliau. Ya mungkin gambarannya kayak sesenggukan lah. Sesenggukan itu bukan cekuan ya. Cekuan tau lah. Kalau cekuan itu kan orang yang kurang minum itu. Ya sesenggukan itu karena lama menangis. Gitu, sehingga sampai sesenggukan. Berarti apa hadirin? Berarti di dalam menurut riwayat ini, boleh nggak orang itu dalam keadaan sholat, ketika sholat kemudian dia itu menangis? Boleh. Rasulullah di dalam riwayat ini, ya, dikhabarkan oleh Abdullah bin As-Sikhir ini, beliau itu pada saat beliau sholat itu menangis. Mungkin pada saat yang sama beliau membaca Al-Quran, di mana ayat-ayat Al-Quran yang dibaca itu terkait dengan mungkin azab dari Allah, gitu. Tidak disebutkan riwayat di sini. Atau mungkin karena hal-hal yang lain yang menjadikan beliau itu kemudian menangis. Ada kan imam internasional itu di dalam pembacaan murotal itu kan ada sampai menangis. Kalau ulun itu biasa mengoleksi Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Itu ada beberapa bacaan Al-Quran yang beliau itu sampai kemudian menangis. Gitu. Ada yang mengatakan pada saat merekam itu ya ketika beliau sholat, ketika menjadi imam tarawih itu. Gitu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu kalau ngerti betul artinya bisa nangis Pak itu. Ya. Sehingga kadang-kadang kita itu sebagai orang yang beriman, hiburan kita itu baca Al-Qur'an. Bukan ngikuti para musisi ya, ketika menciptakan lagu ikut nyanyi. Hiburan kita sebagai orang beriman tuh kadangkala adalah ketika kita membaca Al-Quran dan merenungi, mentadabburi isinya, sehingga kita terbawa. Kalau kita baca surat Al-Waqiah itu isinya banyak terkait dengan ancaman-ancaman Allah ketika di akhirat. Isinya terkait dengan nikmat yang akan diberikan Allah di surga, kita bisa menangis. Dan menangisnya kita ketika kita mentadabburi Al-Quran itu adalah sebuah kenikmatan. Dan Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bahwa ketika beliau sholat, beliau menangis. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Haddatsana Mahmud bin Ghailan. Haddatsana Muawiyah bin Hisham, haddatsana Sufyan anil A'mash, an Ibrahim an Ubaidata an Abdullah bin Mas'udin qala. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Muawiyah bin Hisham, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-A'mash, dari Ibrahim, dari Ubaidah, dari Abdullah bin Mas'ud, yang mana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra alayya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, Iqra alayya, bacakan Al-Quran untukku. Kita mengenal salah seorang sahabat yang bacaannya fasih, itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, sampai-sampai beliau itu ketika mendapatkan ayat Al-Quran, di mana pada saat itu ya kaum muslimin masih jumlahnya sedikit di Mekah, beliau termasuk yang menantang, wahai Rasul, apakah ada wahyu yang turun terkait dengan mereka orang-orang kafir ini, ulun yang membacakan, padahal orangnya kecil. Ya, diriwayatkan tingginya pedang Abu Jahal itu setinggi tubuhnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi orangnya memang ya kurus, ya pendek gitu kan, gitu. Kalau orang Jawa bilang tuh nggak dayani gitu. Tapi keberaniannya luar biasa, di luar nurul. Gitu. Ketika ada ayat Al-Quran yang memberikan ancaman kepada orang-orang kafir ketika tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak beriman dengan apa yang beliau bawa, tidak beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah, risalah yang diturunkan oleh Allah kepada beliau, maka beliau berani membacakan di tengah-tengah mereka. Meskipun resikonya kemudian beliau ditawur, beliau dipukuli oleh orang-orang Mekah. Nah, beliau ini termasuk orang yang bagus bacaannya. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ya diminta oleh Rasulullah membacakan Al-Quran di hadapan beliau. Fakultu ya Rasulullah, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzila qal. Ya, unzila. Bagaimana mungkin ulun membacakan Al-Quran ini kepada pian, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada pian. Jadi ini sifat tawadhu ini. Ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini kalau boleh digambarkan kan muridnya Rasulullah. Diajari oleh Rasulullah bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar, kan begitu. Setelah bisa, maka Rasulullah meminta agar Abdullah bin Mas'ud membacakan ulang kepada beliau. Tetapi jawaban beliau, bagaimana mungkin ulun membacakan Al-Quran kepada pian ya Rasul, sedangkan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada pian. Ya, maka kemudian Rasulullah mengatakan, qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku senang mendengarnya dari selain aku. Ya, ini sebenarnya itu gambaran cara mendidik Rasul. Itu enggak hanya sekedar menyampaikan satu arah, tetapi ketika disampaikan itu dicek ulang, gitu. Kayak apa bacaan ikam gitu. Kalau sudah bagus berarti ACC, ya, kholas, ya, bahkan dikatakan wah sahih, itu bagus sudah gitu. Baru dikasih ijazah, ya, baru dikasih ijazah, berarti sudah lulus, berarti sudah ilmunya sama lawan gurunya, begitu. Tapi bahasa Rasul itu aku senang, ya, aku senang mendengar bacaan Al-Quran dari selain aku, kata Rasul. Faqara'tu suratan nisa'i, maka kemudian Abdullah bin Mas'ud tadi itu kemudian membaca Al-Quran surah An-Nisa. Hatta balagot, hingga sampailah aku pada ayat, ya, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Pada saat Abdullah bin Mas'ud membacakan surat An-Nisa, tentu dari awal sampai pada ayat, yakni An-Nisa ayat 41, wajibna bika ala haula'i syahida. Ya, yang mana artinya adalah dan kami mendatangkan engkau Muhammad itu sebagai saksi atas mereka.
Ayat ini sebenarnya ini eh, memberikan celaan ya kepada orang-orang yang ketika Rasulullah diutus itu mereka menafikkan. Mereka mengingkari, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, maka bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi yakni Rasul ya dari setiap umat, wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Jadi artinya ketika datang ya utusan Allah mestinya tidak ada pilihan lain. Dan memang ya begitu hadirin sekalian, setiap umat itu ya macam-macam tantangannya. Rasulullah didatangkan, diutus di tengah-tengah masyarakat yang disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Jahiliyah di sini ya maksudnya itu sudah jauh dari aturan-aturan Allah. Tantangannya luar biasa. Bukannya mereka nggak percaya. Bukannya mereka nggak percaya. Sebenarnya secara akal itu percaya. Tetapi mereka tidak mau cenderung. Kenapa nggak mau cenderung? Karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Sebagai bukti ya bahwa orang-orang Mekah khususnya para tokohnya itu meyakini bahwa Rasulullah itu memang utusan Allah. Itu kan dari apa yang beliau bawa. Apa itu? Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada beliau, beliau kemudian membacakan Al-Quran itu. Diriwayatkan dalam pembahasan kemarin, kadang beliau membaca itu dengan lirih, kadang jahar. Saking jaharnya, beliau membaca di rumah ini terdengar oleh tetangga sebelah. Sehingga membuat penasaran para tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu. Ya, saking penasarannya kemudian mereka itu ngendus-ngendus. Orang Jawa bilang nginceng. Ya. Dasar tokoh-tokoh Mekah itu waktu itu ngincengan itu. Ngintip ya. Ngintip di balik dinding ya, di luar rumahnya Rasulullah. Gitu. Dalam rangka apa? Mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Dan itu tokoh-tokoh besarnya waktu itu. Ternyata setelah beliau ya, yakni Rasulullah SAW itu selesai membaca Al-Quran, mereka itu bulikan. Dan ketika bulikan, mereka bertemu, gitu, ya, bertemu. Saking wirangnya, saking malunya, itu akhirnya mereka buat perjanjian. Kenapa ikam di sini? Kenapa juga ikam? Saling tuding, gitu. Sudah kita buat perjanjian, kada usah lagi esok apa mengendus-ngendus ke sini, gitu. Oke, gitu. Sepakat ya, sepakat gitu. Ternyata esoknya diulangi lagi. Ketemu di tempat yang sama gitu. Rupanya mereka itu cenderung gitu. Ya, penasaran. Artinya apa hadirin sekalian? Ibarat begini. Kalau ulun tanya, ini apa? Nah, ini apa? Banyu, belok banyu prop. Jangan bilang aqua ini. Ini prof ini, ya kan? Ini prof, gitu loh. Artinya akal kita itu membenarkan bahwa ini adalah banyu, mereknya prof, gitu. Tapi bisa jadi karena gengsi, ya, yang memadahkan orang Jawa, lain orang kita, lain banyu itu, bisa jadi begitu. Ini contoh saja. Artinya apa? Akalnya memang membenarkan, tetapi nafsunya menolak. Sehingga apa? Sehingga terpaksa akalnya dikalahkan. Itulah yang terjadi pada orang-orang Arab waktu itu. Nah, ketika Rasulullah SAW diutus, ya mestinya dengan adanya mukjizat Al-Quran sudah cukup, gitu. Membuktikan bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah yang layak untuk diterima, yang layak untuk didengar dan diikuti apa yang beliau bawa itu. Ternyata apa? Ternyata beliau banyak ditolak, bahkan yang menolak itu adalah tokoh-tokoh besarnya. Maka kalau saat ini ada orang menyerukan kebaikan kok kemudian tokoh-tokoh itu menolak, itu cerita dulu juga ada, nggak usah kaget gitu ya. Nah seperti itu. Hadirin sekalian, dalam hal ini ya sesuai dengan apa hadis yang kedua ini, ternyata
Kemudian dijelaskan faraitu ainai, ya Rasulullah SAW tahmilani, maka aku kemudian melihat kedua mata Rasulullah SAW bercucuran air mata ketika Rasulullah mendengarkan Al-Quran surat An-Nisa pada akhir ayat 41 gitu. Jadi riwayat ini menjelaskan kepada kita Rasulullah ketika mendengarkan ayat Al-Quran itu menangis. Jadi kalau ada orang membaca Al-Quran itu kalau ngerti artinya itu bisa menangis. Kalau nggak ngerti artinya, ya belajar supaya ngerti artinya gitu. Sehingga kita bisa menangis terbawa gitu. Karena apa? Karena bagi orang-orang yang memahami sastra dengan baik itu, Al-Quran itu luar biasa tingginya sastranya itu. Gitu. Seorang Sujiwo Tejo saja itu, yang ngaku nggak pernah belajar ngaji itu bisa ngaji, ya. Gara-gara apa? Sering mendengarkan orang baca Al-Quran, ya bisa niru kan? Oh, memang penyanyi, dalang kan, gitu. Tapi ya mirip-mirip, gitu. Mirip-mirip. Kenapa mirip-mirip? Ya karena nggak benar makharijul hurufnya. Tapi secara alunannya beliau bisa ngikuti. Ulun yakin ini termasuk bagian dari mukjizat Al-Quran. Ya, nggak ada Pak kitab di dunia ini yang selevel dengan Al-Quran. Yang mana anak 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun bisa menghafal 30 juz. Coba cari, ada nggak kitab di dunia ini yang isinya, jumlah ayatnya ya seperti Al-Quran yang bisa dihafal oleh manusia? Nggak ada, kecuali Al-Quran. Itulah mukjizat Al-Quran. Wallahu alam bishawab. Kita lanjutkan. Haddatsana Qutaibah haddatsana Jarirun an Atha ibni As-Sa'ib an abihi an Abdullah ibni Amr. Ya, telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Atha bin As-Sa'ib, dari ayahnya dari Abdullah bin Amr. Yang mana Abdullah bin Amr mengatakan qala in kasyafatis syamsu yauman ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, pernah terjadi gerhana matahari. Pernah terjadi gerhana matahari. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Hatta lam yakad yarka'u thumma roka'a, hingga seolah-olah beliau tidak rukuk, ya, kemudian thumma roka'a, kemudian beliau ternyata rukuk. Falam yakad yarfa'u ra'sahu, lalu seolah-olah ya beliau itu tidak bangkit, ya, tidak mengangkat kepala, ya, thumma rafa'a ra'sahu. Namun kemudian beliau mengangkat kepala. Berarti apa? Iktidal, ya. Kan ruku. Setelah ruku apa? Iktidal, ya kan? Falam yakad ayyasjuda, kemudian seolah-olah beliau itu tidak sujud. Ya. Tsumma sajada. Ternyata beliau kemudian sujud. Jadi bangkit. Ya. Berdiri agak lama, berarti itu berdoa itu. Ya. Kemudian sampai mana tadi? Falam yakad ayyarfa'a ra'sahu, kemudian seolah beliau mengangkat kepala, tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Falam yakad ayyasjuda, ya, seolah-olah beliau kemudian itu tidak bersujud, tsumma sajada, ternyata beliau kemudian sujud. Falam yakad ayyarfa'a ra'sahu, ya, seolah beliau tidak mengangkat kepalanya, ya, ternyata beliau mengangkat kepalanya. Faja'ala yanfukhu wa baiki, ya, kemudian beliau menghembuskan nafasnya dan kemudian menangis. Wa yaqulu, kemudian mengatakan, Robbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim.
Bukankah engkau menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa mereka? Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bukankah engkau menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan menyiksa mereka selagi mereka memintakan ampun. Wa nahnu nastaghfiruk, dan kami mohon ampun kepadamu. Ini hadirin sekalian kisahnya sebelum ulun lanjutkan. Terjadi gerhana matahari ya di masa itu. Kemudian ternyata setelah ada gerhana matahari beliau sholat. Dan sholatnya tadi modelnya itu ya lama. Jadi berdirinya lama, rukuknya lama, iktidalnya lama, sujudnya lama juga gitu. Jadi serba lama. Ya. Serba tumakninah gitu. Nampaknya ini sholat gerhana. Ya, yang dikisahkan ini sholat gerhana. Sampai kemudian beliau itu berdoa. Ya. Di mana doa beliau memohon kepada Allah agar umatnya ini tidak disiksa selagi beliau itu masih ada. Ya, selagi beliau itu masih ada, masih hidup. Dan ini juga permintaan Rasulullah agar siksaan yang ditimpakan kepada umat beliau ini ditunda sampai kiamat. Artinya apa? Artinya selama zaman kita ini, zaman Rasulullah sampai kiamat itu tidak ada azab. Yang ada itu mungkin bencana-bencana. Azab itu akan diberikan oleh Allah ya kiamat itu. Maksudnya begitu. Ya. Jadi tidak bisa kecuali ya memang umat-umat terdahulu yang namanya azab itu kan dihabisi. Sebagaimana umatnya Nabi Lut itu dihabisi. Umatnya Nabi Nuh alaihissalam dilakukan pemutihan, banjir bandang besar seluruh dunia gitu. Tapi umatnya Rasulullah ya seperti itu. Ya. Sehingga umatnya Rasulullah ini disayangi oleh Allah dengan menunda itu. Kalaupun ada azab itu ya mungkin karena ulahnya sendiri. Contohnya apa? Los Angeles. Ini contoh ulahnya sendiri itu. Ya mudah-mudahan itu azab itu. Kan bukan untuk kita. Kalaupun misalnya ada saudara kita di sana ya mudah-mudahan Allah menolong mereka. Kan begitu. Kalaupun misalnya terjadi ada korban, bagian dari korban kebakaran itu ya mudah-mudahan mereka ya mendapatkan syahadah, kan begitu. Karena memang ketika Allah itu memberikan siksaan begitu ya nggak milih-milih, ditimpakan semuanya kena. Termasuk di sini dikatakan Rasulullah memohon kepada Allah agar tidak menyiksa umatnya selagi mereka masih mau minta ampun kepada Allah. Falamma shalla raka'ataini, manakala beliau selesai sholat 2 rakaat, injalatil syamsu, maka matahari pun terang kembali. Ya, jadi setelah sholat 2 rakaat, sholat tadi, gerhana tadi, ternyata matahari kembali muncul setelah tertutup oleh bulan. Gerhana matahari kan terjadi konjungsi kan antara matahari ya, bumi dan bulan. Karena bumi di tengah gitu. Nah, ternyata matahari muncul kembali. Faqama fahamidallahu ta'ala wa asna alaihi. Maka Nabi SAW berdiri lalu mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari ya dan bulan itu merupakan 2 tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankashifani limauti ahadin wala lihayatihi. Tidaklah terjadinya gerhana pada keduanya itu, yakni gerhana matahari dan gerhana bulan, karena kematian seseorang, juga tidak pula karena lahirnya seseorang. Fa idza in kashafa
Fafza'u ila dzikrillahi ta'ala. Maka apabila terjadi gerhana, segeralah kalian berzikir mengingat Allah. Maksudnya adalah sholat dan doa sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, minta perlindungan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ada faidah dari hadis ini. Yang pertama adalah bahwa bisa jadi tanda Allah akan memberikan azab itu adalah dalam bentuk munculnya gerhana. Kita pernah mengalami ya, gerhana matahari itu kayak gelap gitu. Gelap ya, bukan hanya gelap, angin ya bercampur dengan hawa dingin itu sangat terasa. Pada saat itu seandainya ini Allah mau menimpakan bencana itu bisa. Karena itu pada saat itu kita diperintahkan untuk sholat. Kalaupun misalnya ada bencana pada saat itu ya kita di akhir hidup kita dalam keadaan yang baik. Yang kedua hadirin sekalian, kenapa ini kemudian hadis ini muncul? Ternyata hadirin, hadis ini bersamaan ya dengan peristiwa kematian putranya Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim, Sayyid Ibrahim, dari istri beliau yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah ini kan hadiah dari Muqawqis, Raja Mesir. Al-Qibtiyah itu maksudnya sukunya dia Qibti. Ya, sebagaimana juga Ibu Hajar. Ibu Hajar itu jadi Hajar Al-Qibtiyah. Nah, Maryah Al-Qibtiyah ini ya melahirkan anak bernama Ibrahim. Tapi ya di usia sekitar 18 bulan atau ada riwayat yang mengatakan 2 tahun lah. Ternyata beliau Sayyid Ibrahim ini dipanggil oleh Allah. Bersamaan dengan itu ternyata ada gerhana matahari ini. Nah, itu terjadi pada bulan Syawal pada tahun 10 Hijriah. Kira-kira peristiwanya di mana? Di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Karena itu pada saat terjadinya itu ada di antara sahabat yang komentari, alam tidak senang. Allah enggak senang ini gitu. Mengait-ngaitkan antara kematian Ibrahim itu dengan gerhana matahari. Maka kemudian Rasulullah menegaskan seperti yang disampaikan tadi, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah 2 di antara tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Ya, gitu. Tanda-tanda kekuasaan ya Allah ya banyak gitu kan, langit yang tidak ada tiangnya. Ya kan? Apalagi bumi yang bentuknya bulat tapi bisa menampung air enggak tumpah gitu. Kecuali yang punya keyakinan bumi datar, lain lagi itu ceritanya. Tapi kalau yang punya keyakinan bumi itu bulat gitu, bagaimana bisa air bisa tidak tumpah? Padahal air itu nempel di sebuah benda yang bulat gitu. Itu juga kalau pakai akal itu akan menyimpulkan bahwa itu tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengatakan Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. Yang keluar itu mestinya itu. Ya. Nah, sehingga hadirin, di dalam hadis ini dikisahkan sebenarnya cerita yang lain itu Rasulullah itu menangis. Rasulullah itu menangis. Mana ceritanya yang menangis? Tadi kan ceritanya. Faja'ala yanfukhu wa baiki. Rasulullah itu menghembuskan nafas kemudian menangis. Menangis dalam posisi beliau sholat. Dan menangisnya ini itu sebenarnya kemudian dilihat Rasulullah menangis. Dikiranya menangisnya Rasulullah ini ya karena kematian Ibrahim itu memang ketika Ibrahim ya Sayyid Ibrahim ini meninggal, Rasulullah menangis, memang menangis gitu. Tetapi menangisnya itu ya menangis yang wajar lah gitu. Bukan menangis yang terseduh-seduh, menangis yang teriak-teriak. Ada kan orang menangis sampai teriak-teriak. Menangis bagaimana wajarnya manusia. Manusia itu punya perasaan dan di antara ekspresi perasaan itu ya bisa menangis.
Karena Rasulullah manusia ya menangis gitu ketika meninggal anak laki-lakinya. Anaknya Rasulullah itu kan ada 7 ya, ada 7 ya, 3 laki-laki, berarti sisanya berapa? 4 perempuan. Nah, seluruh anak Nabi selain Ibrahim itu lahir dari Khadijah radhiyallahu anha. 4 diantaranya itu siapa? Fatimah, Zainab, ya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini kemudian dinikahi oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya beliau kemudian mempunyai julukan Dzun-Nurain. Seseorang yang mempunyai 2 cahaya. 2 cahaya maksudnya ya putri Rasulullah itu. Kemudian ada Zainab, ada Fatimah, ada Qasim, ada Al-Qasim maksudnya. Al-Qasim, ada Abdullah. Ini adalah anak laki-laki juga yang lahir dari rahim Sayyidah Khadijah. Tapi nggak sampai besar, cuma sekitar 17 bulanan lah keduanya ini meninggal. Dan yang paling membekas kepada Rasul itu ya Ibrahim ini. Karena Ibrahim ini lahir itu pasca meninggalnya Khadijah. Dan digadang-gadang itu akan melanjutkan, namanya ayah kan, digadang-gadang akan melanjutkan perjuangan beliau lah. Ternyata Allah berkehendak lain. Di usia sekitar 2 tahunan beliau dipanggil itu dan beliau menangis. Ya. Menangis atas kematian putranya itu. Tapi menangisnya yaitu wajar lah gitu. Nah, dalam konteks ini sebenarnya kalau di riwayat ini beliau menangis itu bukan karena meninggalnya Ibrahim, tapi lebih karena memikirkan umatnya. Ya, jangan sampai umatku engkau siksa ya Allah, gitu. Selagi ulun masih hidup. Jangan engkau siksa juga selagi mereka masih minta ampun kepada engkau. Artinya apa? Menangis Rasulullah itu lebih kepada umatnya, bukan keluarganya. Dalam menurut riwayat dalam hadis ini. Wallahu alam. Kemudian sekali lagi, satu lagi hadis ya. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Ahmad, haddatsana Sufyan an Atha ibni As-Sa'ib an Ikrimah an Ibnu Abbasin. Ini riwayat dari Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas mengatakan qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu taqdi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memangku anak perempuan yang sakit keras. Anak perempuan yang dimaksud di sini adalah cucu beliau. Ya, cucu beliau dari Zainab. Zainab tadi, ya. Zainab yang mana suaminya itu pada saat itu bernama Abdul As Ar-Rabi. Ya. Nah, fahtadonaha fawada'aha baina yaday. Kemudian dipeluknya, ya, diletakkan di hadapan beliau. Famatat, ya, famatat wahya baina yaday. Lalu tiba-tiba anak itu meninggal di hadapan beliau, cucunya tadi. Wasohat Ummu Aimana, ya, tiba-tiba Ummu Aiman menangis dengan suara yang keras. Menangis dengan suara yang keras. Faqala yakni. Kemudian Rasulullah bersabda, atabkina inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah bertanya kepada Ummu Aiman, mengapa engkau menangis yang sedemikian itu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah? Faqalat, maka Ummu Aiman mengatakan, alastu araka tabki. Ya, Ummu Aiman mengatakan, bukankah ulun melihat engkau juga menangis ya Rasul? Ini cucunya digendong, Pak. Bu, digendong. Di hadapan beliau ternyata itu meninggal gitu loh. Nah, namanya cucu meninggal kan ya otomatis ya nangis, masa nggak nangis gitu. Itu waktunya nangis itu. Harus menangis. Otomatis lah perasaan sebagai seorang kakek melihat cucunya meninggal ya nangis gitu. Tapi ekspresi yang berbeda itu kan ditunjukkan oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman ini ya pengasuhnya lah. Ummu Aiman ini terkenal sejak Rasulullah kecil ya,
diasuh oleh Ummu Aiman ini menangis dengan mengeraskan suara. Sampai-sampai Rasulullah bertanya, ngapain kamu nangis seperti itu gitu loh. Ya. Jawabannya Ummu Aiman kayak apa? Loh, ulun kan melihat beliau nangis juga gitu. Jadi ulun terbawa nangis gitu maksudnya. Tapi nangisnya lebih keras. Nangisnya Ummu Aiman lebih keras, ya. Kemudian qala Rasulullah kemudian bersabda, inni lastu abki. Sesungguhnya aku tidak menangis keras. Jadi beda nangismu dengan nangisku. Nangisnya Rasulullah sekedar nangis, tapi Ummu Aiman nangisnya keras. Gitu. Innama hiya rahmah. Sesungguhnya tangisku ini adalah tangisan kasih sayang, tangisan rahmah kata Rasul. Innal mu'mina bikulli khairin ala kulli halin. Sesungguhnya orang yang beriman itu tetap dalam keadaan baik ya atas semua keadaan. Jadi kena musibah ya bersabar. Dapat mendapatkan kebahagiaan ya bersyukur, mendapatkan rezeki bersyukur, mendapatkan musibah bersabar. Nah, kondisi inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabar dengan kematian cucu beliau tadi. Inna nafsahu ya tunza'u min baiti janbaihi. Sesungguhnya jiwanya yakni nyawa cucuku ini dicabut di antara dua lambungnya. Wa huwa yahmadullahu azza wa jalla. Pada saat itu aku bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika cucunya ini diambil nyawanya, dicabut nyawanya, Rasulullah tahu gitu. Ya, saat itu kemudian Rasulullah itu memuji Allah. Ya, jadi nangis sambil memuji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, sebenarnya masih ada hadis ya, satu lagi, tetapi perlu ulun sampaikan di sini bahwa menurut penuturan Al-Baijuri di dalam kitabnya ini, beliau menyimpulkan karena kitab ini adalah syarah dari ini. Beliau menyimpulkan kenapa, apa yang menyebabkan Rasulullah itu nangis. Ya, apa sih sebab yang menyebabkan Rasulullah itu nangis? Dijelaskan oleh beliau di dalam kitabnya ini, Imam Al-Baijuri, wa buka'uhu sallallahu alaihi wasallam taratan yakunu rahmatan wa syafaqatan alal mayyit. Dan nangisnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu terkadang adalah bentuk kasih sayang dan simpati beliau kepada mayit. Ya, contohnya tadi ya, meninggalnya cucunya. Ya, dalam riwayat yang lain selain hadis ini, beliau menangis ketika Ibrahim ya bin Muhammad Sayyid Ibrahim itu meninggal. Beliau nangis. Dan nangisnya ini ya tipe yang pertama ini atau bentuk yang pertama ini. Kemudian wataratan yakunu khaufan ala ummatihi. Terkadang nangisnya beliau itu adalah bentuk takut atas apa yang akan menimpa pada umatnya. Jadi ditangisi umat. Kita ini ditangisi, Pak. Kita ini ditangisi, Bu. Ya, sampai-sampai ada riwayat ummati itu sebenarnya Rasulullah sedih gitu. Kayak apa nanti umatku? Jangan sampai umatku itu banyak yang disiksa oleh Allah. Beliau menjadi tameng gitu loh. Kemudian wataratan yakunu khosyatan minallahi ta'ala. Kadang juga nangisnya beliau itu karena rasa takut kepada Allah. Ya, wataratan yakunu istiyaqan wa mahabbatan musahiban lil ijlali wal khasyah. Terkadang pula karena rasa rindu dan cinta ya untuk mengagungkan dan takut Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika inda istima'il Qur'ani, dan yang demikian itu karena beliau mendengar Al-Qur'an. Jadi menangisnya beliau itu atau kondisi menangisnya beliau itu ada 4. Yang pertama karena ada rahmah, ada kasih sayang kepada mayit sehingga beliau menangis. Ada kalanya memikirkan kita, Pak, nangis. Memikirkan umatnya ini, nangis beliau. Ada kalanya beliau itu karena takut, semata-mata takut kepada Allah. Ada kalanya beliau menangis juga pada saat mendengar Al-Qur'an. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Mas'ud tadi.
Ketika dibacakan Al-Quran kepada beliau, beliau tiba-tiba menangis. Maka hadirin sekalian, menangis ini bukan sesuatu yang tercela. Namanya manusia itu ya pasti nangis. Ya, ya nangis di sini bukan berarti harus cengeng gitu kan. Nangis itu tidak berarti cengeng. Kalau nangis yang cengeng itu nangisnya anak kecil. Tapi nangisnya orang yang dewasa itu ya macam-macam. Ya, ya karena memang yang namanya manusia, ya wajar. Kenapa orang bisa menangis? Karena nangis itu adalah ekspresi dari perasaan. Sementara perasaan itu kan bisa dalam bentuk marah, bisa dalam bentuk takut, bisa dalam keadaan bahagia, ya bahkan bisa dalam keadaan rindu. Artinya apa? Bisa jadi orang itu nangis itu karena marah, ya bisa jadi orang itu nangis itu karena ya karena sedih gitu, karena sedih. Bahkan orang bisa menangis karena bahagia, saking bahagianya kemudian menangis, ya bahkan ada juga yang menangis karena rindu, kayak lagunya Evita Mala itu kan, menangis ku menangis karena rindu. Tapi nangis yang jenis ini nangis alay ini, ya. Nangis percintaan yang nggak masuk dalam pembahasan ini. Namun ala kulli hal hadirin sekalian, nangis itu bukan sesuatu yang buruk. Nangis itu sekali lagi ulun sampaikan ini ekspresi perasaan. Nah perasaan ini hadirin, kalau tidak dibimbing dengan akal, tidak dibimbing dengan wahyu, maka jadinya itu liar. Karena itu supaya perasaan itu seiring dan sejalan dan tersalurkan dengan benar, maka harus dibimbing dengan wahyu. Sehingga nantinya kalaupun kita menangis, maka menangis itu nilainya bisa bernilai ibadah. Dan menangisnya kita ketika kita itu tidak berlebih-lebihan, ya menangis karena memang normalnya manusia, insya Allah itu bagian dari ibadah. Apalagi ketika kita membaca Al-Quran bisa menangis, itu adalah sebuah kenikmatan. Tetesan air mata, menangisnya kita ketika takut kepada Allah, takut akan azabnya Allah, ya maka itu adalah menangis yang nanti bisa menjadi saksi di akhirat kelak bahwa kita memang betul-betul hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bukan nangis karena alay tadi. Ya, seperti halnya orang-orang yang sedang bercinta itu, ya, nangis karena rindu pada kekasih. Bukan rindu kepada Baitullah, bukan rindu kepada Rasulullah nanti dikumpulkan oleh Allah di surganya kelak bersama-sama beliau. Bukan rindu ketika kita ingin meninggal dalam keadaan yang terbaik, yaitu dalam keadaan syahid di jalan Allah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti bisa mengekspresikan perasaan kita, nangis misalnya dengan benar, ya. Dan itu tentunya perlu banyak belajar, ya. Dan dengan kita mengkaji, mempelajari bagaimana sisi-sisi kehidupan Rasulullah, insya Allah kita akan bisa mengikuti Rasulullah. Bahagianya kita mengikuti Rasulullah, sedihnya kita mencontoh Rasulullah, termasuk nangisnya kita itu juga perlu kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik pada malam hari ini, dan apabila ada salah dan khilaf dari ulun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.